setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom kepada jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama dalam ibadah online ini. Ya, pada masa ini kita belum dapat
melaksanakan ibadah secara fisikal. Oleh itu, hanya inilah cara bagi kita untuk bersama-sama bersekutu bersama, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita hari ini, sekarang marilah kita masuk di dalam doa senyap. Marilah kita memulakan kebaktian ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi para semua. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kesetiaan
pada saat ini kami datang dan berserah di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami ingin menyatakan Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarkan kami tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Dalam apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau adalah Allah yang bersama kami Tuhan dalam setiap masa dan waktu kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapa kami datang dan menyembah Yesus. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Aku bertahan
selama-lamanya Tuhan. Engkau tetap setia bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami ya Tuhan, dari dalamnya hati kami Tuhan. Dan doa pengampunan yang kami telah naikkan di hadapan Engkau Tuhan, yang telah kami mohon di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat ini silakan duduk kembali. Sekarang adalah masa untuk pembacaan teks Alkitab hari ini. Teks Alkitab hari ini itu diambil daripada kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga 8. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah meneguhkan iman kita melalui pengakuan iman yang benar. Oleh itu, marilah mengakui iman kita di hadapan Allah dengan bersama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungai pujianmu
Shalom semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini. Pada hari belia hari ini, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi dan selamat Hari Belia kepada semua belia BCC MBM yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih hidup sampai hari ini. Meskipun dalam situasi yang mencabar masa pandemik ini dan masih dalam PKP. Hari ini merupakan tahun kedua perayaan Hari Belia secara online. Namun marilah kita menyambut Hari Belia dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Tema khotbah sempena Hari Belia hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Di tengah situasi yang mencabar hari ini, para belia didorong untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam mengharungi proses perjalanan iman bersamanya. Dalam Mazmur 121 ini termasuk merupakan salah satu nyanyian ziarah Mazmur yang dipakai oleh para penziarah dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar pada perayaan hari-hari kudus. Dalam Mazmur sering disebut bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Selain itu, nyanyian ini mengekspresikan kepastian pengharapan akan perlindungan Allah siang dan malam. Pemazmur sangat mengerti bahwa akan ada keuntungan besar bila kita memiliki Tuhan yang sempurna itu. Itulah sebabnya dalam Mazmur 121 ini yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan yang sempurna itu menjaga, melindungi, bahkan menolong kita dalam menempuh perjalanan hidup sebagai belia Kristen. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ini mengungkapkan pada kita bahwa Tuhan itu menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Hal yang kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, pada Hari Belia, yang pertama, Tuhan pertolongan kita. Sesuai dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu berarti prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia saja datang pertolongan kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi saat mengalami persoalan, tantangan, cabaran di dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Tetaplah teguh karena Yesus adalah jaminan hidup kita sebagai belia Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita tidak mengerti, namun yakinlah dan percaya bahwa Dia pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan
menolong di luar akal kita. Maka itu milikilah iman bahwa ketika dahulu waktu kita mengalami cebaran, tantangan, masalah di dalam hidup kita, Yesus sudah menolong kita. Maka saat ini pun hal yang sama Ia akan menolong kita. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kekuatan kita. Inilah firman Tuhan yang menghibur, memberikan kita pengharapan ketika kita di dalam persoalan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun cebaran, tetaplah kuat bersama Tuhan. Dalam perjalanan bersama Tuhan memang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita boleh melewati semua itu. Di dalam Dia ada jalan keluar, pengharapan, dan kepastian. Bagian kita adalah berdoa, berusaha, dan tetap yakin terhadap pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi persoalan hidup, tetapi jangan berhenti untuk berdoa serta berharap pada Tuhan, sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong engkau dan saya. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Maka itu, jalani hidup ini, jangan pernah mundur, tetap maju bersama Tuhan. Hadapi setiap persoalan hidupmu bersama Tuhan. Dia pasti akan memberikan kemenangan. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia penuh dengan banyak cebaran. Masalah boleh datang silih berganti tanpa memandang status sosial. Bahaya juga senantiasa mengancam kehidupan kita sebagai seorang belia. Oleh karena itu, banyak sekali manusia yang senantiasa mencari perlindungan dan pertolongan bagi hidup mereka di luar Tuhan. Bahkan mereka berusaha agar hidup mereka dapat selalu aman dan terlepas dari segala masalah. Di zaman sekarang ini, perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak sekali tawaran-tawaran alternatif agar kita dapat terlepas dari masalah ataupun bahaya. Sebagai umat Tuhan dan belia Kristen, kita harus cukup selektif dalam hal ini. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita menghalalkan segala cara agar kita boleh mendapat pertolongan atau perlindungan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap langkah kita. Dalam perjalanan bersama Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia.
tetap percaya kepadanya, bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Seringkali masa-masa kita menunggu jawaban Tuhan merupakan masa yang mudah terdedah terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Apalagi dalam masa pandemik ini ada banyak tawaran-tawaran di media sosial yang membuatkan kita mungkin mudah mengambil jalan yang mudah bagi untuk menyelesaikan masalah kita. Oleh itu, kita harus tetap bertahan kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Sebagai belia Kristen, kita harus selektif di dalam menghadapi tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Kita harus dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk melihat ataupun untuk memilih pertolongan ataupun jalan-jalan yang diberikan ataupun tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berharap, bersandar kepada pertolongan dari Tuhan? Hal yang pertama ialah yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur 121 sesuai dengan teks pembacaan kita, ayat yang ketiga sampai keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam menghadapi suatu cabaran atau masalah tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan untuk menyertai engkau dan saya. Tidak, Tuhan meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak pernah tertidur membiarkan kita sendirian. Tetapi yang seringkali kita alami, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan termasuk belia Kristen yang akhirnya kecewa oleh karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Apalagi berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kita ini. Meskipun ada banyak cabaran, Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Inilah merupakan janji Tuhan bagi kita. Jangan pernah bergantung kepada perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan bahkan tidak mendengar doa kita. Jangan menjadikan perasaan sebagai standar dari iman kita. Karena perasaan mudah berubah sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuai dalam firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang pertama. Hal yang kedua, yaitu
yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai seorang belia Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam teks kita pada hari ini, Mazmur 121 ayat 6 sampai yang ke-7. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Para belia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Ketika kita sudah berhati-hati pun bahaya masih boleh menghadang. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala aspek kehidupan kita. Keyakinan akan perlindungan Tuhan membuatkan kita tenang dan merasa aman dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan selanjutnya yang kita boleh belajar dari teks pembacaan Mazmur 121 ini, yaitu Tuhan menjaga kita. Bukan saja pertolongan itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika pemazmur melayangkan matanya ke arah Bukit Sion selaku tempat yang dianggap kudus, yakni bukit Tuhan seperti yang terdapat di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-5. Mereka percaya bahwa di sanalah bersemayam Tuhan Sang Pencipta itu. Pemazmur bertanya, dari manakah datang pertolongan? Dari manakah pertolongan itu? Ayat yang kedua merupakan jawaban yang penuh pasti, penuh keyakinan tentang Tuhannya. Pemazmur dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa pertolongannya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur hendak menyatakan bahwa Tuhanlah Allah yang disembah adalah Tuhan yang sepanjang sejarah terus-menerus memelihara kehidupan kita. Ayat 4 muncul kata tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan demikian di sini ada penegasan bahwa benar-benar Dialah Tuhan yang tetap terjaga. Mazmur 121 nyanyian ziarah ditujukan kepada umat Allah yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, susah, melintasi alam yang tidak mudah dan ancaman bahaya dari jahat ataupun perang. Dalam keadaan itu, para penziarah diingatkan tentang Tuhan, penjaga setia mereka. Dialah pencipta semesta yang berkuasa atas semuanya. Dan Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya sehingga mereka dapat berjalan dengan teguh dalam ayat yang ketiga. Para belia yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi dunia yang penuh mencabar hari ini,
di dalam dunia yang penuh tawaran hari ini, marilah kita melangkah dalam tuntunan Tuhan dan mempercayakan seluruh perjalanan masa depan kita kepadanya. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita tidak selancar atau tidak seindah yang kita bayangkan atau kita harapkan. Namun percayalah, berjalan bersama Tuhan membuatkan kita melihat pelangi kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah di dalam ayat yang keempat dalam teks ini. Hal ini berarti Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dan kalaupun terjatuh, tidak sampai tergeletak. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekadar menolong ketika kita jatuh, tetapi Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak sampai tergeletak. Perjalanan Tuhan, penjagaan Tuhan, dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya di dalam ayat yang kelima. Sehingga dalam melangkah pun kita tidak goyah, karena Tuhan menjaga dan memelihara kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tangan kuasa-Nya akan menuntun, menopang, bahkan meneguhkan kita untuk menempuh jalan hidup yang berliku-liku ini, sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tuhan juga tidak pernah tertidur dan tidak terlelap dalam menjaga kita. Ayat 3b dan keempat. Tuhan tidak mengantuk dan tidak tertidur. Matanya tertuju kepada kita semua. Demikianlah Tuhan yang menjaga, yang mendampingi seperti tangan kanan, tidak pernah berganjak dari sebelah kanan. Demikianlah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan mendampingi kita, tidak akan membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Sesuai janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan menjaga kita selalu dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tetaplah berjalan bersamanya dalam situasi apapun yang engkau hadapi saat ini. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab pada banyak memberikan contoh kesaksian tentang penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Salah satu contoh, Elisa pernah dilindungi pasukan malaikat Tuhan yang berbentuk seperti kuda dan kereta berapi yang menjaga Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada Daniel. Dimasukkan ke dalam gua singa untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Sehingga Daniel terselamat.
Tuhan menjaga dan memelihara bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Tuhan memelihara mereka, menyertai mereka, memberikan makanan dan sebagainya. Para belia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam mengharungi kehidupan ini, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada kalanya persoalan hidup boleh diselesaikan dengan cepat, namun tidak jarang harus dihadapi dengan ketekunan, kesabaran, dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Rebelia yang dikasihi di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tiada masalah, tiada cabaran dan rintangan sama sekali. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap ada, meskipun hidup bukan berada di dalam keadaan yang lancar atau baik-baik saja. Tetap ada tangis, air mata. Tetap pula ada pergumulan dan jeritan duka cita. Di dalam keadaan semacam ini, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata melalui kekuatan, kedamaian, bahkan penghiburan yang Dia berikan. Adanya rasa tenang dan sukacita meskipun hidup di dalam keadaan yang berat dan susah. Itulah bukti bahwa Tuhan menjaga dan naungan hidup kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, apabila engkau di tengah segala cabaran yang ada hari ini, detik ini, engkau dapat melaluinya, maka itu semua adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Marilah tetap berjalan bersama Tuhan, karena pertolongannya sejati dalam kehidupan kita. Karena pertolongan yang sejati dan pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sebagai belia Kristen untuk tetap berjalan bersamanya dalam masa-masa yang mencabar di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memampukan, menolong, dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tenang
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama masuk dalam doa cepat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas berkat kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, bahkan mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan kami hanya melalui online Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan buat masalah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau terus datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sebentar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati firman-Mu Tuhan, agar dalamnya Tuhan kami dapat dikuatkan, dimampukan Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami dapat diberkati Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami dapat dibentuk, diubah, dipulihkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami hanya yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau terus serahkan pelayanan dia Tuhan, bahkan serahkan seluruh hidup dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati setiap langkah hidup pelayanannya Tuhan, agar dia tetap melayani Engkau Tuhan. Dalamnya Tuhan dia sentiasa dipakai yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, Engkau terus memberkati Tuhan kesehatan mereka Tuhan, bahkan iman mereka Tuhan. Apapun Tuhan masalah beban hidup mereka Tuhan, kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau datang melawat kami satu persatu Bapa, memberkati iman kesehatan kami Tuhan, bahkan menguatkan kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup yang Engkau perkenan kepada kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan kesejahteraan bahkan kesehatan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau terus yang menuntun kami Tuhan, bahkan memberkati setiap pribadi demi pribadi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi masalah ekonomi Tuhan yang sedang melanda Tuhan di setiap negara Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang datang melawat satu persatu, bahkan Tuhan memberkati setiap negara-negara yang sedang dalam masalah ekonomi Tuhan, yang mengalami apapun Tuhan masalahnya Tuhan, kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan setiap negara-negara di atas muka bumi Tuhan, dan biarlah Tuhan segala kehendak-Mu yang terjadi di dalamnya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan yang melanda seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami mau terus berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini Tuhan disingkirkan Tuhan, dihapuskan, dilenyapkan Tuhan dari atas muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bebas kembali Tuhan menjalani hidup yang Engkau perkenankannya Bapa di surga. Bahkan Tuhan yang sedang terjangkit dengan virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan Tuhan. Bahkan bagi kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan kami daripada jangkitan virus ini Tuhan, dan biarlah Tuhan hidup kami hanya di dalam-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan COVID-19 ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus yang campur tangan Tuhan, Engkau terus yang beracara di dalamnya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau terus menguatkan, memampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami dalam situasi sekarang ini Tuhan, yang sedang dilanda dengan COVID-19 ini Tuhan, yang sedang dilanda dengan masalah kekurangan Tuhan, masalah apapun Tuhan, Engkau terus campur tangannya Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga. Sekali lagi Bapa, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melewati Tuhan apapun persoalan, masalah, tantangan hidup yang kami alami sekarang ini Tuhan. Sekalipun Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk memberikan pekerjaan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan kami satu persatu Bapa di surga. Yang sedang berputus asa Tuhan, bangkitkan mereka kembali Tuhan. Yang sedang berkekurangan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Yang sedang kelaparan Tuhan, Engkau kirimkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, Engkau
Engkau damaikan, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang pegang kendali Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang sentiasa memenuhi kami, menguasai kami Tuhan, bahkan menguatkan kami Tuhan, untuk melewati setiap apapun persoalan, masalah, tantangan hidup kami ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sentiasa berserah, berseru sepenuhnya kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan pegang kendali hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk sentiasa datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap persoalan beban hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, sekali lagi Bapa, kami berserah kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan setiap persoalan apapun, masalah, tantangan hidup kami Tuhan, kami dapat diubah Tuhan, kami dapat dipulihkan Tuhan, kami dapat dibebaskan Tuhan. Oleh itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sekali lagi Bapa, kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat sempena hari belia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati Tuhan. Apapun Tuhan perancangan-perancangan di dalamnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus yang campur tangan Tuhan, Engkau yang beracara di dalamnya Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau memberikan roh kesatuan bagi setiap belia-belia Tuhan, agar mereka sentiasa bersatu di dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan pakai mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Urapi setiap pribadi demi pribadi mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Bahkan Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Sekalipun Tuhan apapun dalam persoalan, apapun masalah, apapun Tuhan yang dihadapi Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Iman mereka, pelayanan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap belia-belia Tuhan sentiasa berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terlebih Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan setiap belia-belia ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sungguh banyak Tuhan masalah beban hidup kami, sungguh banyak Tuhan bahan doa syafaat kami Tuhan yang kami mau bawa di hadirat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami belum terpikir, kami belum terucapkan Tuhan, Engkau sudah mengetahui setiap pergumulan beban hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap datang berserah, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang pegang kendali ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang marilah kita masuk dalam ruang pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama hari ini, minggu ini, itu adalah tentang pembukaan gereja. Nah, buat masa ini kita belum dapat melaksanakan ibadah secara fisikal atau pembukaan gereja, karena kita masih tertakluk kepada SOP atau peraturan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sekiranya keadaan berubah dan kita akhirnya dapat beribadah secara fisikal, nah itu akan dimaklumkan ke dalam grup Indah Mandiri ya, akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dalam grup Indah Mandiri. Pengumuman yang kedua adalah bagi mereka yang ingin memberikan persembahan, janji iman atau persepuluhan, nah Anda bolehlah transfer persembahan Anda, transfer atau bank in ke dalam akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Nah, pengumuman yang ketiga adalah setiap hari Rabu pada jam 7:30 malam kita ada persekutuan doa ya, melalui online, melalui Google Meet. Oleh itu para jemaat dijemput untuk hadir bersama-sama berdoa bersama dalam persekutuan doa ini melalui Google Meet, dan link akan diberikan pada sebelah petang ya, pada sebelah petang hari Rabu.
Pengumuman yang seterusnya itu adalah saya dengan sukacitanya mengumumkan kepada kita semua bahwa salah seorang daripada anggota jemaat kita yaitu Saudari Lubilinus bersama dengan tunangnya Saudara Lizikion, mereka ini akan melaksanakan upacara pemberkatan di gereja ini pada 31 hari bulan Julai jam 2 petang ya, jam 2 petang. Pengumuman yang seterusnya itu juga berkaitan dengan perkawinan ya. Juga pada 31 hari bulan ini salah seorang daripada jemaat kita yaitu Saudari Abigail David Puah bersama dengan tunangannya Saudara John Joseph Sunggar, mereka ini juga akan melaksanakan upacara pernikahan kudus di gereja ini pada 31 hari bulan pada sebelah pagi jam 11. Jadi untuk kedua-dua pasangan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada mereka berdua. Semoga semua perancangan itu berjalan dengan baik dan disertai oleh Tuhan. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa sahaja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
majikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.